Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya. Seperti yang telah kita bahas di bagian 3 mengenai fitur-fitur forum dan assignment. Pada bagian keempat ini kita akan membahas fitur quiz. Fitur quiz ini yang ada di e-learning.pnj.ac.id itu tidak sekedar hanya membuat quiz seperti perkuliahan, setelah perkuliahan ataupun waktu pertemuan tatap muka yang sering kita lakukan. Fitur quiz ini nanti bisa juga dikembangkan untuk ujian-ujian online seperti UTS online, UAS online mungkin. Nah, ini akan mempermudah bagi dosen yang menggunakan fitur ini. Yaitu, contohnya bila UTS online saja, maka ketika mahasiswa selesai mengerjakan, otomatis dosen telah selesai mengoreksi. Jadi, otomatis kita tidak mengoreksi sebenarnya. Jadi, ketika mahasiswa selesai, keluar kelas, atau selesai mengerjakan ujian online-nya, atau UTS online-nya, maka nilainya bisa kita langsung dapatkan. Kelebihan yang lain mungkin kalau kita berbicara lingkungan, maka ini akan mengurangi jumlah kertas yang digunakan. Karena tentu tidak memakai kertas. Paperless istilahnya. Bayangkan bila separuh dosen di prodi menggunakan atau memakai fitur ini untuk ujian UTS atau UAS online-nya, maka berapa penghematan atau kertas yang bisa kita hemat. Oke, untuk itu sebelum saya memulai membahas mengenai fitur ini, saya akan cuci tangan dulu atau semprot tangan saya dengan hand sanitizer supaya bersih. Jadi keyboard yang nanti kita gunakan juga tidak terkontaminasi. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Baik Bapak Ibu, kita lihat ini salah satu contoh mata kuliah yang saya ampu. Di awal sudah ada pengumuman, jadi saya mewajibkan mahasiswa yang mengikuti kelas e-learning saya menggunakan foto profilnya, foto profil real, tidak kartun, tidak bintang film, tidak hal-hal yang macam-macam. Ini akan memudahkan kita untuk melihat, ya, karena dalam dunia maya, dalam pembelajaran maya seperti ini akan sulit melihat, mengingat, ya, karena tidak langsung face to face. Sehingga ini diperlukan memang foto profil yang benar-benar kita bisa mengingatnya. Dengan cara yaitu dengan foto yang benar-benar real. Jadi bagi yang tidak real itu kita coba di sini yang menggunakan foto real, coba kita dikasih apresiasi seperti ini, misal penambahan atau pengurangan juga boleh. Tapi saya lebih suka untuk penambahan. Seperti yang saya dilihat di sini, mungkin ini di awal perkuliahan kita udah bisa memasukkan ini, atau kita bisa pindahkan misalkan link bacaan ke sini. Jadi ada link bacaan di minggu awal, ya. Ini sama dengan buku referensi, diskusi, RPS, ini pendahuluan di awal. Jadi saya walaupun tidak PJJ pun saya tetap men-set materi-materi saya seperti ini. Jadi ketika ada kondisi seperti itu memang memudahkan bagi saya untuk menggunakan ini. Jadi karena sudah dirancang sedemikian rupa mengikuti pembelajaran yang ada di RPS-nya. Jadi sesuai dengan minggu kemarin. Nah, ini juga kemarin sudah ada tugas saya. Jadi tanpa
ada PJJ seperti ini karena kondisi COVID seperti ini, saya juga tetap melakukan ini. Samping juga kalau di kelas tatap mukanya ada, tapi dengan adanya kondisi seperti ini, maka kita mengandalkan semua di e-learning. Ini bentuknya beda, ini birunya terang dan ini agak abu-abu karena ini belum saya buka, karena minggunya belum dimulai. Ini kebetulan mulainya hari Rabu, jadi nanti saya akan show week hari Rabu saja, ya biar mahasiswanya tidak biar fokus maksudnya. Ini sudah saya siapin tugasnya, jadi sampai kapan gitu, karena memang banyak ini. Jadi kemudian misalkan saya sudah menyiapkan tanggal di minggu kesekian ini udah UTS, maka saya juga sudah menyiapkan di sini, tapi belum saya buka. Sebenarnya ini bisa saya hide, jadi belum saya buka, tapi untuk pengantar tutorial ini saya buka sementara. Jadi udah melihat ada petunjuknya, ada arahan-arahannya seperti apa, soalnya terdiri model seperti apa aja. Jadi sudah dilihat, sudah diperlihatkan, udah dikasih gambaran. Kemudian UTS-nya tanggal 15 ini hari Rabu. Nah, kuliah saya hari Rabu ini. Nah, nanti kita lihat settingannya. Jadi seperti ini nanti. Kemudian kalau kita lihat previewnya, ini kalau di mahasiswa belum ada ini. Untuk di dosennya bisa lihat preview seperti ini, seolah-olah kita mengerjakan kuis. Nah, ini tampak user interface daripada kuis ya, yang saya gunakan untuk UTS online. Misalkan apa yang dimaksud dengan scene di Unity, ini pilihannya mungkin agak terlalu ngacak. Soal yang lain di sini sebelah kanan ini ada nomor, ada 25 soal. Nah, jadi di sini ada perhatikan gambar link berikut ini. Jadi saya pakai link gambar. Saya lebih suka menggunakan link ya seperti ini. Nah, ini gambar apa gitu ya maksudnya. Sehingga si mahasiswa bisa melihat ini apa sih, apa warna collider pada image tersebut. Nah, ini warna yang apa? Merah kah? Ini kah? Apa hijau kah? Ya, collider ini warna. Putih, merah, hijau, biru. Nah, jadi di sini ada kuning gitu ya. Biru, hitam. Nah, ini berarti hijau. Nah, seperti itu. Kemudian seterusnya juga sama gitu, gambar. Kemudian contohnya seperti ini. Nah, ini urutan. Jadi kemudian sebentar. Nah, ini juga seperti ini juga misalkan kita bisa tidak hanya multiple choice atau pilihan ganda, bisa juga true false, betul salah, atau bisa juga jawaban harus menjawab langsung. Cuma mungkin nah ini sebenarnya ada potongan dari soal script coding ya, pemrograman game 2 dimensi seperti ini gambarnya. Terus di sini ada pertanyaan berdasarkan potongan script tersebut, apa nama kelas dari script tersebut. Jadi ini nama kelasnya seperti ini, apa nama kelasnya, jadi bisa langsung dijawab. Nah, misalkan nama kelasnya misalkan, sini langsung dijawab. Nah, jadi bisa dijawab langsung. Ini mungkin tidak bisa esai panjang ya, tapi jawaban pendek seperti misalkan dragon class misalkan, jadi dua kata atau masih bisa kurang lebih. Nah, si mahasiswa juga kalau misalkan mau skip dulu bisa juga, misalkan nomor ini dia lupa atau nggak bisa nih di play question dulu nanti di sini, jadi nanti bisa ditandain, bisa melanjutkan ke nomor 17 dan seterusnya.
kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Baik, membuatnya akan saya tunjukkan di apa namanya, di misalkan yang kemarin atau yang sekarang. Ini ya, ini soal misalkan dalam kuliah minggu ke-6 itu kita mau ngadain kuis. Ya, ini mungkin kuis bukan UTS ya. Tapi caranya sebenarnya sama dengan UTS atau maksudnya dengan fitur kuis. Add ya, ketika di sini add, nah di sini ada yang namanya kuis ya. Ini bedanya dengan kuesioner ya, kuesioner sama ada pilihannya, tetapi tidak mempunyai nilai. Maksudnya nggak ada jawaban yang benarnya, terserah saja. Tapi kalau kuis maka ada apa namanya, jawaban yang benarnya. Kalau kuis kan kuesioner kan kayak survei seperti itu ya, maunya seperti apa pembelajarannya ya, ini juga sama kuesioner. Nah, ini bisa buat mini test atau buat self assessment dia, biar dia menguji dirinya sendiri apakah sudah capaian pembelajarannya sudah bisa dicapai apa masih belum. Ini kemudian selanjutnya adalah di add. Nah, di add ini kita harus menamai ya, misalkan kuis yang pertama. Ini juga bisa digunakan untuk misalkan seperti contoh saya tadi UTS ya, UTS ya. Jadi bisa pakai UTS, bisa juga buat kuis, tergantung nanti kebutuhannya ya. Di sini bisa juga di UTS itu atau di kuis ini kita kasih deskripsi ya, kuis ini pada minggu ke-6 mengenai materinya, mengenai ini dan segala macam. Nah, yang selanjutnya adalah yang penting ini, timing. Jadi kalau kita misalkan mau mengadakan kuisnya tanggal misalkan tanggal 26 ya, tanggal 26. Nah, kalau kita kebetulan mau berbarengan dengan jam belajar yang sesungguhnya boleh, misalkan jam 7.30. Ini yakin ini pada apa namanya, pada berupaya untuk on time. Kemudian akhirnya berapa gitu, kita bisa juga mau misalkan ini cukup 90 menit saja lah materinya misalkan, atau sampai tanggal misalkan hari itu juga, misalkan hari itu juga boleh, hari itu 26 kan. Kalau ini pada satu hari ya 26, tapi jamnya sampai jam 9 saja. 9 kalau 100 menit 50 menit ya, 9.10 misalnya. Nah, ini ya, ini bisa range antara ini ya. Jadi ujian ini dibuka dari 7.30 sampai 9.10. Ini kan 100 menit. Tetapi kita juga bisa mengatur waktunya, walaupun 100 menit, tapi ujiannya sebenarnya cuma 60 menit. Jadi kalau ada anak yang terlambat sepanjang dia masih sampai 9.10 masih bisa ikut ya. Jadi tergantung kita. Ini waktu limitnya, time durasinya, ini waktu dibuka dan ditutup. Gitu ya. Ada dua. Jadi kalau kita menggunakan ini untuk UTS bagaimana? Ya sesuaikan dengan jadwal UTS-nya. Berakhirnya kapan? UTS-nya di sini mulainya kapan? Sehingga nanti pengawasnya atau nanti kita kalau dalam keadaan seperti ini bisa juga di rumah.
Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana kualitas soal. Kualitas soal untuk e-learning ini harus benar-benar bagus, harus mengacu pada capaian pembelajaran. Jadi kalau membuat pilihan ganda nanti tidak sekedar ada jawaban benar, tetapi jawaban salahnya kita bisa karang-karang. Itu tentu kurang bagus untuk soal-soal pilihan ganda yang berbasis e-learning seperti ini. Oke, nah di sini ada beberapa hal. When time expire, the open attempt are submitted automatically. Jadi ketika dia ngeklik, isi langsung udah terisi. Maksud jawabannya udah tersubmit. Ada lagi the grace period when open attempt can submit, but no more question answer. Jadi ini masih ada keleluasaan, masih diberi waktu. Nah, kemudian ada juga yang attempt must be submitted before time expire or the day are not counted. Jadi ini perlu dicermati Bapak Ibu. Karena apa? Bisa jadi kalau kita memilihnya memang misalkan ada ini ya. Jadi nanti bisa jadi dia bisa misalkan ini 100 menit. Ketika 50 menit dia udah selesai tapi waktunya belum 9.10, ini kan harusnya 8.30 ya kalau 60 menit. Ini maka 8.30 berarti masih ada sekitar 40 menit lagi. Dia bisa ngikut ngulang lagi. Nah, itu Bapak Ibu boleh diperbolehkan seperti itu. Kalau tidak diperbolehkan maka ini harus diklik. Kemudian grade. Ini saya lewatin karena ini time allowed. Jadi berapa kali aja yang masih submit. Nah ini ya. Maksudnya tadi sekali aja, nggak boleh ulang-ulang gitu. Atau dia boleh berapa aja sampai unlimited, pokoknya waktunya belum selesai ini gitu ya. Nah kayak gitu. Nah kalau saya biasanya cukup sekali, karena nanti kalau 2 kali atau 3 kali ya bisa dari temennya ini. Nah ini muncul di layar itu satu pertanyaan itu satu halaman itu satu atau 2 pertanyaan langsung, 3 pertanyaan atau 5 dan seterusnya. Nah ini sebenarnya tergantung daripada kita. Kalau soal kita banyak, 2 pun tidak masalah, tetapi kalau sedikit mungkin harusnya tiap halaman cuma muncul satu-satu, sehingga nanti kalau misalkan ini tidak di kelas, di rumah, atau bisa jadi mahasiswa itu rame-rame mungkin ujiannya di kos atau di mana, tetapi itu soal akan bisa random. Soal yang banyak, kita mempunyai soal yang banyak, maka otomatis kualitas soal lebih bagus karena tingkat acak randomnya akan semakin tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada question behavior. Ini jawabannya tadi ya, jawaban bukan hanya nomor soalnya tapi jawabannya aja ada di random. Jadi A, B, C-nya gitu nanti belum tentu di A yang jawaban benar. Kemudian ini yang penting juga review option. Bapak Ibu ini penting hati-hati. Jadi review option itu kalau saya biasanya ininya saya centangin semua. Jadi maksudnya yang centangnya ini saya matikan karena ini apa? Kalau dia udah selesai dia bisa lihat nilainya. Tetapi jangan hati-hati Bapak Ibu. Kalau waktunya belum habis dia udah selesai, maka dia kalau seperti gini, nah dia bisa tahu nilainya. Sehingga kalau nilai jelek, kalau tadinya unlimited tadi ya boleh ngulang lagi, ini bisa ngulang lagi. Makanya saya lebih suka ininya dihilangkan. Nah setelah kuisnya benar-benar selesai baru diadakan gitu ya, atau nilainya biar tahu dia. Jadi tanpa kita kasih tahu dia sebenarnya sudah tahu kalau seperti ini. Baik Bapak Ibu seperti itu. Yang lain sih sepertinya nggak terlalu krusial ya. Save and return. Nah kemudian kalau kita lihat, nah ini kan udah ada UTS nih tanggal 26. Terus bagaimana ini kalau kita klik di mahasiswa ini ya. Nah ini kan belum ada nih, attempt allowed 1 ya. Kemudian boleh waktunya 1 jam. Ini belum ada pertanyaan ya, no question have been edited. Jadi mau nggak mau kita harus
membuat, ya. Membuat dari mana? Bisa dari bank soal. Nah, kita kan belum punya bank soal nih. Maka kita bisa bikin bank soal, prompt question. Nah, di sini ada. Nah, kebetulan saya udah ada nih Bapak Ibu, ya. Kalau ada bank soalnya, kita bisa ambil. Jadi kita bisa pilih nih kalau bank soalnya pertanyaan berapa aja atau mau semua juga bisa, ya kayak gini, ya. Atau kita mau bikin baru, ya, baru seperti ini. Nah, bisa juga. Jadi mungkin Bapak Ibu yang baru menggunakan ini pasti mau harus yang baru ini, new question. Kalau saya kebetulan sudah ada, jadi bisa juga saya tambahkan nanti di sini pertanyaan-pertanyaan tadi tuh. Tapi kita bisa gunakanlah semua gitu. Kita bisa pilih juga beberapa saja misalnya. Kita bisa. Ya, saya mungkin akan lebih condong di sini akan menjelaskan yang baru karena nanti Bapak Ibu pasti punya yang baru. New question. Nah, ini ada macam-macam, ada multiple choice, pilihan ganda, true false, betul salah, menjodohkan, short answer yang seperti tadi saya bilang. Jawaban pendek ya, 1-2 kata itu masih bisa. Numerical ini nanti allow numerical respond, ya. Jadi ini ada beberapa angka-angkanya gitu ya. Ini esai ya. Ini manual. Nah, allow respond upload or online tag masuk dan graded manual. Jadi ini satu-satu Bapak Ibu buka, jadi sama aja. Ya. Oh, ini sekarang yang versi sekarang banyak kalkulatif. Ya, ini perhitungan buat matematika. Drag and drop tag. Jadi ini untuk yang bahasa Inggris bisa atau bahasa biasanya ada menyusun kalimat, ya. Ini juga sama, ya. Atau ini kalimat ada yang hilang gitu ya, dihilangkan segala macam. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Bapak Ibu di sini udah nggak ada hotspot lagi. Biasanya ada hotspot. Oke. Atau description, ya. Ini biasanya rubrik penilaian saja, ya. Baik, Bapak Ibu mungkin paling mudah adalah betul atau salah, ya. Coba saya add gitu ya. Nah, di sini ada question name. Question name Bapak Ibu bisa kasih nama P1 kodenya. Artinya pertanyaan 1 atau key bolehlah question, ya kalau Bapak Ibu pakai ini pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa? Nah, ini soalnya. Jadi soalnya mungkin kalau ngetik ini terlalu lama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti punya soal yang sudah dalam bentuk dokumen Word, ya. Maka daripada itu ya kita ambil aja dari situ, ya. Contohnya seperti ini, mungkin. Nah, kita pasti punya soal kayak gini seperti ini. Nah, seperti ini. Mungkin di sini kita bisa copy paste aja, ya, copy paste. Nah, kita paste ke sini seperti itu. Nah, kemudian ini bisa kita itu. Nah, ini jawabannya bisa multiple answer. Jadi maksudnya ada 2 jawaban. Mungkin kalau yang di IT ini terbiasa kalau ujian sertifikasi beberapa vendor membuat sampai F sampai G tapi jawabannya ada 2, ya. Mungkin seperti di jaringan komputer Cisco, Oracle, Mac. Baik, untuk kasus ini kita hanya menggunakan satu jawaban yang benar. Kemudian ininya di checklist sampelnya sehingga biar ada random. Ini kemudian penomoran bisa ABC seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau non-numbering. Saya kecenderungannya lebih ke non-numbering sehingga tidak ada ABC segala macam seperti itu, ya. Nah, jawabannya ini adalah misalkan choice-nya kita copy paste juga misalkan, ya. Misalkan seperti ini. Ini buat jawabannya, ya. Jadi
Ini kebetulan ini jawaban yang benarnya. Jadi walaupun Bapak Ibu tetap di nomor 1, nggak selalu akan muncul di yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan ini pilihannya limanya adalah teks gitu. Nah, karena jawaban yang benar adalah yang pertama, maka grade-nya pasti 100%, sementara yang lain 00 gitu. Ini ada 5. Apakah bisa lebih dari 5? Bisa. Kita bisa nambah sampai tambahin 3 lagi, 8. 8 kurang masih bisa tambahin jadi 11. Tapi saya kira dengan 5 pun cukup. Oke, ini nggak perlu tadi karena pinbacknya sudah dimatikan ya. Kemudian save change ya. Nah, Ibu seperti yang tadi ya, save change. Nah, kita juga bisa nambahin lagi ya, question baru ya, seperti ini. Tadi P2 misalkan apa namanya, nah ini Bapak Ibu gimana kalau soalnya bentuknya ada gambar seperti ini ya, misalkan saya contohkan misalkan nah seperti ini mungkin pertanyaan bukan pertanyaan untuk kuliah ini ya, tapi ini hanya sebagai contoh berdasarkan link berikut. Bendera negara manakah ini? Nah, saya mungkin Bapak Ibu ada yang pakai insert edit image, tapi saya lebih suka dengan apa nanti dengan menggunakan link ini. Ya, jadi saya tidak menggunakan yang image seperti ini, ya. Tapi saya lebih suka menggunakan yang link ini. Karena apa? Beberapa hal kadang-kadang ini tidak muncul ya gambarnya. Nah, ini harus menyesuaikan berapa. Tapi kalau yang ambil aslinya sih cukup pakai gini saja. Saya ulang lagi ya. Bapak Ibu bisa pakai ini sebenarnya, tapi saya lebih suka pakai ini karena ini enggak usah ngeset lagi atau saya segala macam di atas di bawah ya padanya gitu, pakai link. Nanti klik ini ya, klik link, kemudian ambil filenya, dicari ya, dicari di misalkan ini ya, Sina, upload this file. Nah, begini nanti. Nah, tentu di pilihannya ini saya lebih suka pakai ini. Misalkan jadi tidak selalu harus di satu sebenarnya. Nah, seperti ini misalnya. Ini tentu yang sebenarnya adalah yang Cina ya. Jadi yang jawaban benar dikasih 100%, yang lain dikasih 0. Save change. Nah, Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu nanti bikin pilihan soal pilihan ganda atau true false ya, seperti ini. Nah, ini true false ya, P3 misalnya.
kita bisa melihat apa namanya pertanyaannya seperti ini misalnya. Misalkan seperti ini. Ini jawabannya salah karena sebenarnya ada CD. Nah, di sini ada true false. Jadi kalau Bapak Ibu jawabannya benar ya true, ini false gitu ya. Ini lebih mudah sih tadi. Untuk jawaban pendek juga sama seperti itu. Di sini jawaban pendek misalkan short answer. Short answer, pertanyaannya apa, nanti jawabannya apa. Nah, ini mungkin pertanyaan bagi Bapak Ibu, kok jawabannya enggak satu. Nah, ini mungkin ini maksudnya adalah jawabannya bisa kan atau. Jadi esensinya sama tapi kalimatnya beda itu misalkan. Ya. Misalkan warna ya misalkan purple, violet misalkan. Mungkin esensinya sama ya. Atau misalkan dua dimensi, two dimension, isinya 2D. Nah, 2D ada yang mungkin jawabannya dua dimensi, ada yang menuliskan two dimension gitu ya, esensinya sama, jawabannya itu yang benar. Jadi bisa mengetikkan beberapa jawaban sehingga tidak, walaupun mahasiswa menjawab bukan persis dengan jawaban kita tapi esensinya sama, maka bisa dibenarkan ya. Ini grade-nya 100%, ini kasih 100% misalkan. Nah, itu maksudnya. Jadi jawaban pendek ini punya beberapa alternatif jawaban ya, yang esensinya sama, itu kurang lebih seperti itu. Saya cancel karena tidak ada soalnya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ya, kita bisa membuat bank soal seperti ini. Jadi kalau atau Bapak Ibu tadi udah, nah ini kan P1 P2 ya, udah tadi ya. Jadi udah masuk nih bank soalnya, nambah bank soal saya. Bank soal saya udah nambah ya. P3, P1, P2 gitu ya. Dan nambahnya semakin tahun makin lama bisa kita tambahkan ini. Tinggal kita juga bisa Bapak Ibu ekspor, ekspor. Contohnya begini, bila teman kita kebetulan ngajar yang di kelas yang lain, misalkan saya ngajar kelas A dan kelas B, Bapak Bulan mengajar C dan D, bisa saja kita soalnya kita bikin bersama, tapi nanti saling share gitu ya. Misalkan saya ekspor dengan misalnya model XML format, kemudian nah ini nama ininya ya, ekspor kategorinya kita ekspor seperti ini. Nah, ini udah jadi Pak Bapak Ibu, nanti tinggal kita save di sini ya, misalkan soal kuis ya, kuis mata kuliah saya ya, tentu bukan mata kuliah saya, di save. Nah, ini untuk dosen yang lainnya bisa digunakan yang sama, ini bergotong royong. Nah, caranya untuk di dosen yang itunya ya tentunya diimpor tadi kita menggunakan format model XML ya. Jadi misalkan ini saya kasusnya adalah di dosen yang minta file soal kita, jadi gitu kita menggunakan soal dosen yang lain. Nah, cari filenya tadi di mana,
di dokumen ya. Apa nanti soal ya. Nah ini XML-nya diambil. Nah ini sudah bisa kita upload filenya, sehingga kita bisa mengimpor ke sini ya. Nah tadi ini banyak nanti soal seperti itu. Nah sekarang kita coba cek bagaimana cara mengetahuinya ya. Nah sekarang gimana kita meng-add-nya tadi ya. Jadi Bapak Ibu, nah sekarang baru ada 2 karena tadi saya cuma bikin 2 ya. Nah ini oke ya, ini contohnya gini, contohnya yang bendera tadi ya. Ketika saya klik, nah ini kan bendera, saya back, Cina, ini Cina ya. Jadi selanjutnya apa? Nah betul apa salah? Kita kan tahu nih salah. Nah ini kan ada munisi nih ya. Nah, ada munisi kok waktunya masih ini tampak nanti yang di apa namanya di mahasiswa tampilannya seperti itu, seperti ini maksudnya. Nah ini kelihatan nih yang sudah diisi, yang ini udah kan, jadi selesai misalkan gitu kan. Nah ini memang nggak dimunculkan karena tadi harus menunggu waktu habis dulu, makanya tadi hati-hati menggunakan pilihan-pilihan tadi, submit all, and jadi kalau udah yakin dia bisa submit gitu. Submit misalkan ini dalam mahasiswanya nih ya. Nah seperti ini. Nah ini belum ada ini. Baik, kurang lebih seperti itu. Nah kita bisa bagaimana mengetrace ya, apakah yang udah masuk nanti ya, tentu ini kan belum terjadi. Maka saya contohkan seperti ini Bapak Ibu ya, kita contohkan di mata kuliah saya yang sudah terjadi ya, seperti ini. Nah di sini kita bisa melihat selain preview seperti tadi ya, atau mengedit waktu ini mengedit ya, soalnya kita edit, mana yang diambil mana yang enggak, soalnya ya bisa kita lihat ya, edit quiz ya, seperti ini. Nah ini edit quiz, maksudnya kita bisa milih ya, dua-dua kayak gini. Nah jangan lupa nih Bapak Ibu, kalau misalkan maksimum grade-nya 100 kan biar gampang nih, 100 udah gini aja 100, jadi nanti dia akan hitung sendiri. Nah ini perlu diperhatikan nih, kalau masih 10 atau 50 misalnya gitu, jadikan 100 aja, nanti tiap soalnya biar dia hitung sendiri. Kemudian edit setting ya, quiz association ini buat berubah tadi Bapak Ibu, tanggal misalnya kita mau ganti atau ada yang ternyata bergeser kuisnya segala macam, seperti itu. Nah hasil sekarang misalkan ini kita ngecek hasil ya, ada respon, ada grade. Respon tuh begini, jadi yang udah ngerjain kuis siapa aja ya. Kebetulan ini belum ada ini, kalau yang ini ya. Nah ini belum ada nih karena belum terjadi ya. Hasilnya seperti apa ya, pasti nggak ada karena belum ada grade-nya ya. Nah, belum ada ini. Kita lihat kurs yang lain lah, terus yang lain. Nah nih pakai yang ini saja, contohnya seperti ini resultnya, kita lihat grade-nya. Nah kalau yang sudah terjadi seperti ini,
overdo finish. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, salahnya juga berapa, di pertanyaan keberapa dia salah, di pertanyaan keberapa dia benar, ya. Nah, kita bisa download, ya, nanti download bentuk Excel-nya, Bapak Ibu, ya. Show report dalam bentuk apa nih? Nah, ini dalam bentuk Excel, misalnya Microsoft Excel. Kita tinggal mendownload, save, misalnya seperti ini. Bapak Ibu tinggal save, tinggal nah, ini sebenarnya tinggal merapihkan saja. Ini grade-nya di sini udah ada. 80, 73. Nah, ini tinggal masukin saja Unisys. Nah, ini nggak ikut. Belum ikut nih pada waktu UTS atau kuis. Ada yang 100, ya, seperti ini. 46. Nah, ini kan gampang grade-nya. Jadi otomatis kita sudah menilai, tidak perlu ngoreksi lagi. Dan ini bisa dimasukkan ke dalam Unisys. Kita bisa melihat mereka tuh berapa menit, yang salah mana. Nah, itu akan memudahkan. Sehingga ini ya tinggal dirapikan saja nih sebenarnya. Yang kita nggak perlu ya kita simpelkan saja, kita hide seperti ini, ya. Karena yang perlu kan cuma ini, ya, cuma angka ini aja nih. Nah, ini berapa, Alia berapa, 80, Adinda, Kristina berapa, 8. Atau paling gampang ya kita hide malah seperti ini. Udah jadi nilainya seperti ini, tinggal dimasukkan di Unisys. Jadi ketika UTS terjadi saya menggunakan ini, jadi besoknya atau hari itu juga malamnya, sorenya, ya, saya bisa input nilai. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih.